Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Babun na'ati, ya. Ini bab menerangkan tentang na'at, atau dengan bahasa kita Indonesianya itu sifat. Ini bab tentang pensifatan seseorang. Yang mana babun na'at ini masuk di dalam kategori mengikut. Kemarin kita terangkan di antara daripada marfu'at yaitulah at-tawabi'. Di antara daripada yang dirafa'kan yaitu adalah dengan sebab dia mengikut. Dan mengikut itu dengan 4 hal. Antara na'at sifat, ya, na'at atau sifat, atau atof, atau taukid, atau badal. Nah, yang sekarang kita terangkan yaitu adalah na'at, yaitu adalah sifat. Bagaimana sifat? Sifat itu adalah sesuatu yang memperjelas atau yang mengkhususkan sesuatu dari yang lain. Apa maksud memperjelas? Yaitu adalah mengurangi kesamaan secara lafadz. Itu namanya memperjelas. Kalau mentaksis yaitu adalah mengurangi kesamaan secara makna. Sebagai contoh, yang bernama Zaid itu banyak. Yang bernama Zaid itu banyak. Maka ketika kita katakan ja'a Zaidun, datang Zaid, Zaid yang mana ini datang? Apakah Zaid yang tajir, yang pedagang, ataukah Zaid yang alim, orang alim, ataukah Zaid talib, Zaid yang masih pelajar? Maka di sini kita katakan harus dikurangin kesamaan secara lafadz ini dengan dikasih sifat. Akhirnya kita bilang Zaidun al-alim, Zaid yang alim, atau Zaid at-tajir, Zaid yang pedagang, atau Zaid at-talib, Zaid yang masih pelajar. Maka ketika kita katakan Zaidun at-talibu, Zaid yang masih pelajar, berarti kita sudah mengeluarkan Zaid yang sudah alim dan Z yang pedagang. Jelas itu? Yes. Ini namanya taudih, memperjelas. Memperjelas itu di dalam sesuatu yang ma'rifah. Sesuatu yang ma'rifah, sesuatu yang sudah dikenal. Secara bahasa Indonesianya ini, ya. Wa illa ma'rifah itu nanti akan datang. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahul ila akhirih. Ma'rifat itu ada 7, tapi yang disebutkan sama musannif di sini nanti ma'rifah itu ada 6. Kita ngikutin yang apa yang disebutkan sama musannif aja. Ma'rifah itu ada 6. Selain daripada yang 6 ini atau 7 kalau yang memakai pendapat yang lain itu, maka kita katakan itu nakirah. Nah, kalau nakirah ini kita perlu menteglil daripada ishtirak di dalam secara makna yang mengandung daripada beberapa individu. Sebagai contoh, kita katakan kitabun, kitab. Ya, kitab ini nakirah. Kitabun. Di sana pertama dulu kitab ini, ya, saking banyaknya kitab ini, ada kitab yang menjelaskan tentang ilmu alat. Ada kitab yang menjelaskan tentang ilmu fisika, ada kitab yang menerangkan tentang ilmu biologi, ada kitab yang menerangkan ilmu fikih. Ini banyak kitab ini, ya. Akhirnya kita mentaksis kitab ini, enggak semua kitab, yaitu adalah misalnya kita katakan qara'tu kitaban, saya telah membaca suatu kitab. Orang bilang, Masya Allah, kitab apa ini? Akhirnya kita bilang kitaban nahwiyan, kitab nahu. Maka dengan kita katakan kitab nahu, sorof dan lain sebagainya sudah
sudah tidak termasuk di sana. Mafhum itu jelas? Naam. Di dalam contoh tadi kan Z ya, kita umpamakan manusia ya. Nah, kalau kita katakan rojulun, ya rojulun itu tidak termasuk daripada yang 6 itu, nakirah ya. Maka rojulun ini di sana masuk daripada semua jenis laki-laki. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sudah baligh, ada yang masih mumayyiz, ada yang belum tamyiz, ada yang sudah tua renta. Jelas itu, ini rajul. Ada yang soleh, ada yang munafik, ada yang pemaksiat dan lain sebagainya. Akhirnya kita bilang rajulun soleh. Maka yang munafik, jelas itu ya, yang ini itu lain sebagainya keluar sudah. Tapi rajulun soleh itu masih kemungkinan anak kecil, mumayyiz, orang tua dan lain sebagainya. Paham itu ya? Beda kalau tadi Zaidun tajirun. Itu sudah Z yang kaya doang. Yang lain apa? Nggak ada yang masuk lagi sudah. Tapi kalau rajulun soleh itu masuk di sana masih anak kecil, orang tua dan lain sebagainya. Maka kita di sini cuma apa? Mengurangi daripada individu yang berada di dalamnya. Ya silahkan, mau anak kecil, mau besar, mau orang tua, silahkan. Tapi dengan syarat sifatnya soleh. Jelas itu ya. Yang selain daripada itu, walaupun besar, walaupun walaupun dewasa, kalau bukan soleh keluarkan. Maka di situ mengurangi daripada mengurangi daripada afrod. Nah, ini yang dimaksud oleh para ulama fungsi daripada na'at atau sifat, yaitu adalah raf'ul ishtirakil lafzi fil ma'rifah. Ini faedahnya daripada na'at. Mengangkat kesamaan secara lafaz di dalam kalimat ma'rifah. Seperti Z tadi. Ada Z yang alim, ada Z yang tajir. Sama-sama Z secara lafaz itu. Namun kita angkat daripada kesamaan ini secara lafaz dengan kita sifatin Zaidun al-alimu. Jelas itu ya. Kalau takhsis yaitu adalah taglilul ishtirak al-ma'nawi. Taglilul ishtirak al-ma'nawi fil nakirah itu namanya takhsis. Kalau tadi apa yang pertama? Raf'ul ishtirak al-lafzi fil ma'rifah itu namanya apa? Taudih. Kalau taglilul ishtirak al-ma'nawi fil nakirah itu namanya takhsis. Dan ini ungkapan dipakai di ke dalam keseharian kita. Jelas itu ya. Pensifatan ini cuma paling antar bahasa aja, bahasa Indonesia, bahasa Arab dan sebagainya. Oh, tadi datang loh si Z yang alim. Biar orang langsung di kampung sana banyak Z. Enggak, saya enggak pengen yang mana-mana. Saya pengen Z yang alim. Paham itu? Dari awal sudah kita hilangkan daripada isyarak al-lafzi itu. Itulah fungsi daripada. Oh, tadi datang laki-laki yang soleh. Udah. Ya, terserah. Kalian gambarkan mau anak kecil, orang tua, lain sebagainya. Ya, intinya yang datang rajulun soleh. Keluarkan yang toleh dan lain sebagainya. Paham itu ya? Makna daripada taglilul isyarak al-ma'nawi yaitulah taglilul afrad, mengurangi individunya. Padahal individu yang masuk di sana masih banyak, tapi individu-individu yang tidak soleh kita keluarkan. Tapi macam mana saya mau tahu kalau sifat ataupun na'at itu mencakup satu orang dia ataupun banyak-banyak orang? Kalau nakirah mencakup banyak orang. Okay. Kalau ma'rifah itu cuma satu orang. Kalau seandainya ada orang lain pun itu cuma ada persamaan secara lafaz. Nih misalnya ketika kita mengatakan Yakub, ja'ani Yakub, mendatangi saya Yakub. Siapa yang kita maksud? Ya ini Ustaz Yakubnya. Yang sedang bersama kita ini. Kira-kira di Singapura yang namanya Yakub banyak nggak? Banyak. Banyak ya.
ada yang tajir, ada yang talib, ada yang alim, ada yang jamil, ada yang ini itu dan sebagainya. Paham? Maka maksud yang pembicara Yakub itu sudah ya, ya yang sekarang di hadapan kita ini bukan Yakub yang lain, tapi pendengar yang lain. Karena ada nama-nama Yakub yang lain, akhirnya mereka bingung Yakub yang mana ya. Nah, akhirnya pembicara bilang Yakub Dzulkifl Al-Jamil misalnya. Akhirnya dengan kata-kata Yakub Dzulkifl Al-Jamil, yang lain sudah. Yang lain sana. Bukan itu maksud saya. Jelas itu ya. Tapi kalau kita bilang ja'ani rajulun, datang kepada saya rajul. Oh, laki-laki banyak ini. Rajulun soleh pun masih ada di dalamnya. Namun walaupun banyak, itu mengurangi yang tidak soleh sudah. Oke. Ya sih ya. Tidak tertentu. Rajulun soleh itu nggak tertentu. Beda kalau Yakub Al-Jamil, tertentu sudah satu orang. Kalau rajulun soleh nggak tertentu. Banyak orang rajulun soleh. Namun yang ghair soleh jangan ikut-ikutan sudah berarti. Oke. Mafhum Ustaz Yakub ya. Inilah namanya na'at. Suatu sifat. Yang mana suatu sifat tadi apa? Tujuannya untuk mentaudih atau mentaksis. Apa itu taudih, apa itu taksis? Itulah barusan yang jadi apa yang kita paparkan dan kita terangkan. Naam. Taudih dengan taksis dia absa menaat ataupun dia fungsinya. fungsi. Fungsi orang mensifatkan apa? Naam. Apa fungsinya mensifatkan? Itu tadi. Nggak mungkin. Karena gini, Ustaz Yakub. Seseorang itu berbicara harus ada fungsi. Kalau nggak ada fungsi, laghin namanya. Sia-sia ungkapannya itu. Ada kaidah, Ustaz Yakub. Al-mukallaf yusanu kalamuhu anil laghwi. Orang-orang yang sudah mukallaf, baligh berakal, ungkapannya itu dijaga dari sesuatu yang sia-sia. Maka apabila dia berbicara tanpa ada makna dan hikmah ataupun faedah, sia-sia itu. Naam. Buat apa orang mensifati? Oh, harus ada faedahnya. Yaitu adalah mentaudih atau mentaksis. Naam, sahih. Jelas Ustaz Yakub ya? Jelas. Ayo, Pak. Mungkin ini agak unik sedikit pembahasannya ya, tapi ini sangat membantu bagi kita di dalam membahas permasalahan na'at ini. Ayo. Nah, sekarang kita sudah tahu ya sifat ini apa, na'at itu apa. Nanti ada lagi sebenarnya definisi yang lebih mendetail, tapi kita untuk mubtadiin tidak memerlukan secara mendetail dan mendalam seperti itu. Ini aja sudah lumayan mengeluarkan asap di atas ubun-ubun kita ini. Jelas itu ya. Namun ini walaupun awalnya mungkin mengejutkan, tapi ini sangat berfaedah dan bermanfaat buat mubtadiin untuk membaca yang setelahnya ini. Ayo, sekarang kita kembali ke pembahasan kitab kita. Galal musannif babun na'ti. Ini bab menerangkan tentang masalah sifat. Jelas ini? Di dalam ilmu nahwu yang dibahas yaitu adalah tentang i'rab seperti yang kita terangkan ataupun bina. Jelas itu? I'rab adalah sesuatu yang berubah akhir kalimatnya dengan sebab awamil, adapun bina maka tidak berubah sama sekali. Namun walaupun tidak berubah, biasanya dia mempunyai mahal. Jelas itu ya, seperti yang kita terangkan kemarin, ada mahalnya di dalam i'rab. Walaupun secara lafadz dia tidak berubah, tapi kalau kita teliti secara mendalam dia ada perubahan juga. Jelas ini?
Ala kulli hal, inilah pembahasan nahwu. Oleh karena itulah yang kita bahas yaitu adalah tentang i'rab. Jelas itu? Atau mahal daripada i'rab, mahal daripada sesuatu yang mabni. Naam. Aywa. Babun na'ati, kata beliau, na'at ini di dalam i'rabnya itu mengikuti daripada man'utnya. Apa man'ut? Yang disifati. Jadi bisa kita memakai kalimat sifat itu sebagai penerjemah daripada na'at. Jelas itu? Kalau man'ut artinya mausuf, sesuatu yang disifati. Jelas itu ya? Ja'a Zaidun. Zaidun al-alimu. Datang Zaid yang alim. Jelas ini? Maka kita katakan al-alim tadi adalah sifat. Maka yang disifati namanya mausuf. Dengan istilah nahunya yang disebutkan oleh musannif, al-alimu adalah na'at, Zaidun adalah man'ud. Maka na'at ini i'rabnya mengikut daripada man'ud. Ini maksud ibarah. An-na'tu tabi'un lil man'uti. I'rabnya na'at itu mengikuti daripada i'rabnya man'ud. Di mana dia mengikutinya? Dari segi apa mengikutinya? Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdih. Di dalam merafa'kannya atau menasabkannya ataupun mengkhafatkannya. Karena ini adalah isim, maka tidak ada jazam. Paham itu ya? Ini pembahasan masalah isim. Maka tidak ada jazam. Jazam itu i'rab khusus bagi fi'il. Sedangkan kita membicarakan tentang al-marfu'at minal asma, yang dirafa'kan daripada isim. Nah, di dalam contoh kita ja'a Zaidun, Ustaz Yaqub. Apa Zaidun di sini? Man'ud ya. Coba kita lihat harokatnya apa? Aywa, dhammah. Dan dia rafa. Berarti apa? Rafa dengan dhammah. Karena dia adalah fa'il daripada ja'a. Aywa. Mahallu syahid di sini apa? Marfu' Z ini. Marfu' bidhammah. Maka al-alimu gimana? Apakah al-alimu, al-alimi ataukah al-alima? Karena ini marfu' dan na'at itu ngikut daripada man'ud, maka juga kita rafa'akan. Maka kita bilang Zaidun al-alimu. Kalau kita bilang ra'aitu Zaidan, nah, ra'aitu Zaidan, jelas itu ya. Ini pakai MacBook soalnya, jadi agak ini sedikit. Ra'aitu Zaidan, maka kita bilang dia na'at mengikut daripada man'ud. Zaidan apa? Zaidan Fathah. Mansub alal fathah ya. Maka al-alimi, apakah alimu, apakah alima? Al-alima. Karena dia mengikut, apabila yang sebelumnya mansub, maka dia juga mansub. Jelas ini Ustaz Yaqub ya? Kalau kita katakan marartu bi Zaidin, apa kita bilang? Marartu bi Zaidin al-alimi. Al-alimi. Nah, inilah maksud sama musannif. Kata beliau apa? Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Jelas ini? Yes. Dan dia juga mengikut terhadap man'udnya fi wa ta'rifihi wa tankirih, di dalam ma'rifah dan nakirahnya. Di dalam ma'rifah dan nakirahnya. Sudah jelas ini Ustaz Yaqub?
Sebagai contoh tadi apa? Z. Z ini ma'rifah. Maka ini alim, kenapa pakai alif lam? Supaya sama-sama ma'rifah. Nanti akan datang ma'rifah ada 6. Di antaranya ada ma'rifah dengan nama, penamaan. Alam namanya, alamiah. Ada ma'rifah dengan alif lam. Maka yang namanya na'at harus mengikut man'ut di dalam ma'rifahnya juga. Kalau Zaidan ma'rifah, maka kata-kata alim itu harus dikasih sesuatu yang memakrifahkan dia, yaitu dikasih alif lam. Beda kalau ra'aitu rajulan. Rajulan ini nakirah tadi ya. Maka kita bilang bukan al-alima, tapi kita bilang aliman. Tanpa alif lam. Karena kalau alif lam kita kasih, dia menjadi ma'rifah. Sedangkan na'at sama man'ut harus sinkron di dalam ma'rifah sama nakirahnya. Harus sama. Kalau nakirah juga, ma'rifah juga. Gimana Ustaz aku? Jadi kalau ra'aitu Zaidan al-alima itu salah. Ra'aitu Zaidan al-alima, benar. Karena Zaidan ma'rifah dengan alamiyah. Al-alima ma'rifah dengan alif lam. Sama-sama ma'rifah berarti. Z ini ma'rifah apakah nakirah? Nanti akan datang di antara ma'rifah, yaitu adalah nama orang. Maka kalau kita bilang Zaidan aliman salah. Kalau kita bilang Zaidan aliman salah. Kenapa? Aliman nakirah, Zaidan ma'rifah. Jadi gini Ustaz Yakub ya. Ma'rifah itu nanti ada kriteria khusus yang 6 itu. Tanpa memandang ini pakai tanwin apa enggak. Intinya ada enggak di dalam kategori ma'rifah. Kalau ada di dalam kategori ma'rifah berarti ma'rifah dia. Walaupun ada tanwinnya. Mau ada tanwin mau enggak. Mau ada alif lam mau enggak. Kalau sudah masuk kategori daripada yang 6 akan datang, itu dia ma'rifah. Tidak masuk kategori yang 6 itu namanya nakirah. Jelas itu. Nah, hakata. Qala al-musannif taqulu qama Zaidun al-agilu. Maka engkau ungkapkan qama Zaidun al-agilu. Telah berdiri Zaid, ya. Apa Zaidun? Z ini banyak. Yang majnun juga Z. Yang alim juga Z. Kita bilang Zaidun al-agilu. Zaidun yang alim, yang agil. Bukan Z yang majnun. Paham itu ya? Karena misalnya di satu daerah itu ada Zaidun al-majnun, ada Zaidun al-agil. Kebetulan nama sama. Yang satu berakal, yang satu gila. Nah kita bilang Zaidun al-agilu, Zaidun yang berakal. Maka kita katakan Zaidun rafa' marfu' bid-dhammah. Al-agilu sifatnya, naatnya. Naat itu mengikut kepada marfu'. Di dalam i'rabnya, apa i'rabnya rafa'? Ya udah, maka dirafa'kan juga, makanya kita bilang al-agilu. Zaidun ma'rifah, maka agil ini harus dimakrifahkan juga. Dengan apa? Kriteria yang akan datang. Nah, maka isim nakirah seperti ini cara memakrifahkannya itulah dimasukkan alif lam. Makanya dibilang Zaidun al-agilu. Kalau seandainya dibilang Zaidun agilun salah. Karena apa? Agilun nakirah, sedangkan Zaidun itu ma'rifah. Naam, hakata. Terus wa ra'aitu Zaidanil agila. Ra'aitu Zaidan al-agila. Begitu juga Zaidan maf'ul mansub bil fathah, maka al-agila yang namanya dia na'at mengikut daripada man'utnya, maka juga kita nasabkan. Wa marartu bi Zaidin al-agili. Kita katakan Zaidin itu majrur bil ba, majrur dengan kasrah. Maka al-agili kita jarkan juga dengan kasrah. Yang mana al-agili itu ma'rifah disebabkan Z-nya juga ma'rifah. Naam, hakata.
Sudah jelas ini Ustaz Yakub? Nah, sekarang Jelas. tugas kita membedakan yang mana ma'rifah, yang mana yang nakirah. Jelas ini. Gimana? Masih aman Ustaz Yakub? Boleh, Masih aman, tamam. Aiyah. Qala al-musannif wal ma'rifatu khamsatu asya. Dan yang ma'rifah itu ada 5. Jadi ada yang bilang ada 6, ada yang bilang ada 7, ada yang bilang ada 5. Dah, kata Al-Imam Al-Jurumiyah, Sahibul Jurumiyah, As-Sanhaji ini, Muhammad As-Sanhaji, kata beliau, nggak usah ada yang 6, nggak usah ada yang 7, ada yang 5 ini aja hafalin. Soalnya ini yang paling banyak bakalan kita temuin. Karena ini masih kitab mubtadiin, nggak usah panjang lebar, yang gampang-gampang aja. Jelas itu ya? Maka kita bilang wal ma'rifatu khamsatu asya. Yang ma'rifah itu ada 5 macam. Yang pertama, al ismul mudmar, isim mudmar, isim domir. Apa isim domir kemarin kita sebutkan ketika menyebutkan mubtada kemarin, huwa, hiya, anta, antuma, antum. Makanya kata beliau apa? Isim mudmar nahwu ana wa anta. Ya sudah ya, ana wa anta. Antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu semua isim ma'rifah. Maka kita katakan ana adalah isim ma'rifah. Jelas ini. Yang kedua, walismul alamu, dan isim alam. Nama seseorang atau nama tempat, terserah. Contoh nama seseorang, nahwu Zaidin. Bahkan ini bisa dinamakan buat binatang. Kita punya kucing laki-laki, bagus banget, sayang, kita namakan Zaid. Ma'rifah sudah itu. Wa Makkah, nama suatu daerah, Makkah. Makkah al-Musyarrafah, Makkah al-Mukarramah. Dari Makkah. Ini nama satu kota. Madinatul Munawwarah, Al-Madinah. Itu juga nama suatu daerah ya. Naam, hakata. Walismul mubham, dan isim-isim mubham. Jelas itu ya? Isim mubham. Yang mana isim tersebut tidak bisa diketahui daripada maknanya kecuali dengan adanya sesuatu yang menunjukkannya. Seperti contoh, di antara isim mubham yaitu adalah isyarah. Hadhihi, hadza, itu isim mubham itu. Kenapa? Kalau kita bilang gini, saya mau makan ini. Ada banyak makanan di depan kita. Banyak makanan, 100 macam makanan. Kamu mau makan apa? Saya mau makan ini, kita merem ini. Saya mau makan ini. Tahu orang. Dari 100 makanan kita cuma bilang, saya mau makan ini. Kayak gini doang kita. Mau makan apa? Saya mau makan ini. Apa kata orang? Makan ini apa? Harus dengan bantuan isyarat baru bisa dipaham sama orang. Saya mau makan ini. Tunjuk makanannya. Saya mau makan ini. Makanya dia mau paham. Tapi dia kata mubham isim isyarah haula. Oh, dia tidak tahu siapa tu kan? Iya. Tidak tahu. Siap haula. Ini di sini ada satu kelompok, di situ ada satu kelompok, di sana ada satu kelompok, di sana ada sekelompok. Manil ladzi ikhtartahum? Siapa yang engkau pilih di antara mereka? Haula, mereka. Paham? Ustaz Yakub yang mana? Yang kanan, kiri, belakang? Haula. Baru. Haula, baru. Makanya mubham masih. Dan masuk juga di kategori sini isim mausul, nanti akan datang. Insyaallah nanti di penjelasan-penjelasan akan datang, nanti kita paparkan lebih mendalam lagi apa itu isim isyarah, apa itu isim mausul. Jelas itu ya? Di antara isim mausul yaitulah alladzi. Kenapa dinamakan mausul? Karena harus disambung dengan yang lain. Alladzi fiddar. Kalau alladzi doang nggak bisa dipaham orang. Alladzi. Ra'aitul ladzi. Saya lihat yang mubham ya.
Mubham. Ra'aitul ladzi fiddar. Saya lihat yang di rumah. Baru kita ini kan. Jelas itu ya? Jelas. Misalnya ada kemarin orang dipukul. Ra'aitul ladzi duriba amas. Saya lihat orang yang kemarin dipukul. Cuma kalau dia ra'aitul ladzi. Hah? Ra'aitul ladzi. Apa ini kata orang? Ra'ait, saya lihat yang apa? Makanya dinamakan mausul karena harus bersambung dengan yang setelahnya. Naam. Aywah. Dan lain sebagainya. Terus apa lagi kata beliau? Wal ismul ladzi fihi alif wal lam, dan isim yang terdapat di sana alif dan lam. Ya. Maka isim yang terdapat alif lam di sana kita katakan itu adalah isim ma'rifah. Makanya kenapa tadi kita ya? Misalnya aqilun. Nah ya, kita kasih contoh ya. Biar paham Ustaz Yaqub lebih mendetail lagi. Aqilun. Ayo, apakah ini nama orang? Aqilun yang berakal? Bukan nama orang. Apakah dia domir? Bukan. Apakah dia isim mubham? Bukan. Bukan juga. Berarti apakah dia ma'rifah? Apakah nakirah? Nakirah. Nakirah. Kalau mau dijadikan ma'rifah, karena dia bukan nama, bukan ini, harus tambahkan alif lam. Maka aqilun doang itu nakirah. Karena dia bukan nama, bukan domir, bukan isim mubham. Terus bagaimana kalau kita mau memakrifahkannya, tambahkan alif lam. Makanya ini namanya alif lam ta'rif. Alif lam yang memakrifahkan sesuatu. Yang awalnya dia nakirah menjadi ma'rifah. Maka sekarang ketika al-agil kita bilang al-agil ma'rifah apakah nakirah? Ma'rifah. Dengan apa ma'rifahnya? Bil alif lam. Bil alif wal lam. Mantap Ustaz Yaqub. Jelas Ustaz Yaqub? Jelas. Aiyah. Tapi kalau yang nama orang dia agil dengan dia. Nama orang kalau agil atau nama orang agil. Misalnya ada nama orang agil. Maka kita katakan nggak perlu ditambahkan alif lam karena itu nama. Makanya kita bilang tadi agil sifat. Agil yang bukan nama orang, maka dia tidak bisa. Tapi kalau seandainya ada nama orang soleh misalnya. Soleh, siapa soleh? Nama orang, ma'rifah ini. Tapi kalau kita bilang soleh, sifat soleh, sifat solah. Gimana? Ma'rifah apakah nakirah? Domir bukan, nama bukan, mubham bukan. Nakirah. Tapi kalau kita bilang as-soleh, apa? Ma'rifah apakah nakirah? Ma'rifah. Kenapa? Padahal bukan nama orang, bukan domir. Karena terdapat alif lam. Jelas Ustaz Yaqub? Jelas. Mantap Ustaz Yaqub. Mantap. Takbir. Allah. Tamam. Insyaallah khair. Aiyah. Terus kata beliau, di antara daripada cara memakrifahkan yaitu adalah diidofatkan dengan salah satu yang sebelumnya. Kan tadi sudah 4 ya. Domir, nama, alam ya. Isim mubham. Jelas itu. Dan alif dan lam. Ada lagi cara memakrifahkan, ada lagi. Yang yaitu adalah diidofatkan dengan 4 sebelumnya. Misalnya ghulam. Ghulam. Ini ma'rifah apakah nakirah? Nakirah. Nakirah karena bukan nama, bukan domir, bukan isim mubham. Nggak ada juga alif lam. Tapi diidofatkan dengan yang sebelumnya. Ghulamuhu. Ghulamuhu. Misalnya kita katakan Ghulam ismuhu Ahmad. Ghulamuhu ya dulu ya. Ghulamuhu. Ghulamnya. Sebelumnya kita membicarakan tentang Zaidun. Jelas itu ya? Zaidun. Zaidun. Oh Z. Oh berbicara tentang Z rame. Oh iya.
Tunggu bentar. Tunggu bentar ya, katanya. Oh, si Z. Barusan ra'aitu ghulamahu. Saya lihat budaknya. Budaknya siapa? Budaknya Z yang dijadikan topik pembicaraan. Mafhum itu? Maka kita ghulam ini apakah nakirah apakah ma'rifah? Ghulam kan banyak. Ketika kita idofatkan kepada domir, yang mana domirnya kembali kepada Z ini domir ya, maka budak-budak yang lain itu tidak termasuk pembicaraan kita. Yang kita maksud cuma ghulam Z. Maka menjadi ma'rifah apa enggak? Menjadi ma'rifah karena diidofatkan dengan domir. Ketika diidofatkan dengan domir, kita sudah tahu ini ghulam bukan yang lain. Ghulam cuma yang milik Z. Makanya kita katakan dia ma'rifah. Mahallus syahid di sini apa? Ghulam adalah nakirah diidofatkan kepada ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Diidofatkan kepada domir, maka dia menjadi ma'rifah. Kenapa kok bisa menjadi ma'rifah? Ini dia alasannya. Karena yang awalnya ghulam ini, kata-kata mencakup ghulam bakar, ghulam amr, ghulam imra'ah, ghulam rojul, ghulam ini, ghulam itu, kita kasih domir, maka tertentu jadinya dia menjadi ghulam khusus punya Z. Keluar yang lain. Makanya dia menjadi ma'rifah. Padahal di awalnya nakirah. Paham bisa Yakub ya? Jadi apa dia macam ni? Ra'aitu ghulamahu adalah maf'ul bih. Ini bukan pembicaraan tentang sifat ini. Kita keluar dari zona ma'rif. Okay. Kalau keluar dari zona na'at sekarang. Kita sekarang membicarakan tentang ini ma'rifah apakah nakirah. Itu aja fokusnya. I'rabnya mau rafa, mau maf'ul bih, mau fa'il, mau naibul fa'il, bukan apa? Bukan pembicaraan kita. Pembicaraan kita adalah apa tadi? Tentang apakah ini ma'rifah, apakah nakirah. Jelas itu? Aiyah. Ghulamu. Kita bilang ghulamu Zaidin. Langsung kita bilang ghulamu Zaidin. Dia diidofatkan kepada nama. Maka dia menjadi ma'rifah. Karena ghulam cuma punya Z yang kita inginkan. Yang lain keluar sudah. Ghulamu haza. Ada orang di depan. Siapa misalnya Bakar. Ghulamu haza. Bakar ini. Ini adalah ghulamnya Bakar ini. Jelas itu? Berarti Ghulamu haza dengan haza ghulamu lain. Bukan. Beda. Kalau haza ghulamu, kita menunjuk ghulamnya. Haza ghulamu, ini adalah ghulam. Kalau kita bilang ghulamu haza, ghulam milik itu. Paham itu ya? Oke. Terus apa lagi? Atau kita bilang ghulamu dengan alif lam ya. Ghulamur rajuli. Ghulamur rajuli, ghulam daripada laki-laki. Perempuan keluar. Paham itu ya? Ghulam punya laki-laki doang. Ghulam yang punya perempuan tidak termasuk. Mafhum itu? Berarti apa? Dia ma'rifahnya dengan sebab diidofatkan kepada yang ada alif lam, atau kepada isim mubham, atau kepada nama, atau kepada domir. Itu juga termasuk daripada ma'rifah. Jelas Ustaz Yakub? Padahal ghulamnya sendiri bukan nama. Ghulamnya sendiri bukan domir, ghulamnya sendiri bukan isim mubham, ghulamnya sendiri tidak ada alif lam, tapi diidofatkan kepada salah satu yang empat, dia juga menjadi ma'rifah. Bagaimana kok bisa jadi ma'rifah? Karena makna yang barusan kita terangkan. Nom, sahih. Jelas Ustaz Yakub? Selain daripada ini Ustaz Yakub, nakirah. Kitabun. Apa ini? Ma'rifah apakah nakirah? Nakirah. Nama bukan, domir bukan, isim mubham bukan, alif lam gak ada, diidofatkan kepada yang ma'rifah juga enggak. Kalau kita bilang gini, Kitabu rajulin.
Ma'rifah apakah nakirah? Kita rajulin dia diidafahkan kepada isim alam Rajul laki-laki, nama orang. Apa bukan? Oh. Dia ma'rifah. Kitabur rajulin dari ma'rifah. Kitabur dari ma'rifah. Ini dia. Diidofatkan kepada salah satu yang 4. Okey. Ini rajul apakah termasuk dari yang 4? Dia isim alam bukan? Bukan alam ini. Rajul biasa, laki-laki. Oh, so tak bukan kan? Berarti apa? Kita katakan ini bukan dari yang 4 ya. Maka walaupun diidofatkan, dia tetap nakirah di sini. Karena idofatnya bukan kepada yang 4. Tapi macam sudah jelaskan ni kita siapa kan? Enggak tahu kita. Kitab rajul. Kitabnya laki-laki. Siapa laki-laki itu? Oh, okey. Betul ya. Beda kalau kita bilang kitabur rajuli. Ma'rifah jadinya. Kitabur rajuli. Karena alif lamnya ini lil ahad. Ada laki-laki yang sudah kita hafal di kepala kita. Gimana contohnya? Contohnya gini. Saya melihat ada seorang laki-laki jatuh di pasar. Dan ketika dia terjatuh ada barang yang tercecer. Akhirnya ketika tercecer, besoknya kita ngomong lagi sama teman kita. Kita bawa kitab. Apa itu? Hadza kitabur rajuli. Ini adalah kitab laki-laki. Apa yang dimaksud dengan laki-laki? Laki-laki kemarin yang jatuh. Maka tertentu orangnya jadinya. Tapi kalau kita bilang, apa itu kitabur rajulin? Kitab laki-laki. Ada deh, siapa deh? Itu laki-laki ya, laki-laki intinya, bukan perempuan. Itu tetap nakirah. Makanya Laki-laki. tidak semua yang diidofatkan itu ma'rifah. Diidofatkan kepada salah satu yang 4. Ini maksud ibarah. Apa kata beliau? Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Dan sesuatu kalimat yang diidofatkan kepada salah satu yang 4 ini. Kalau seandainya walaupun dia diidofatkan tapi bukan kepada salah satu yang 4, maka dia bukan ma'rifah, tetapi dia tetap nakirah. Jelas itu Ustaz Yakub? Akhirnya di sini timbul pertanyaan, apa sih itu yang namanya nakirah? Wan nakiratu kullus min sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Yang namanya nakirah yaitu adalah suatu isim yang maknanya sangat luas. Sya'i'un sangat luas ya? Ya, sangat luas. Fi jinsihi, di dalam jenisnya. Misalnya, ya. Insan. Insan itu adalah jenis. Insan adalah isim. Isim jenis yang mana makna insan ini sangatlah luas. Insan anak kecil, baligh, berakal, laki-laki, perempuan, orang tua, dan lain sebagainya. Masuk semua. Yang mana kata-kata insan ini saking luasnya sampai-sampai la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Tidak terkhusus dengan kalimat tersebut, dengan isim tersebut, satu dari yang lain. Ketika kita bilang insan, apakah terkhusus bagi Naufal? Apakah terkhusus bagi Yakub? Enggak. Tidak. Insan itu mencakup kepada seluruh manusia. Kitabun, ini adalah nama yang umum yang mencakup daripada hal yang sangat banyak, tidak terkhusus satu dengan yang lain. Nahwu, shorof, fiqih, fathul mu'in, Bushrul Karim, Safinatun Najah, Al-Jurumiyah dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori kitab, tidak terkhusus antara satu dengan yang lain. Rajulun, laki-laki yang gila, yang pinter, yang cerdas, yang kaya, laki-laki semua. Itu namanya
nakirah. Nakirah. Mafhum itu ya? Nah, tidak semua orang paham bahasa Arab, Ustaz Yakub. Oke. Kalau tadi kan kita tahu insan, oh insan ini seperti ini, Yakub, kitab ini. Ini yang paham bahasa Arab ini. Setelah diterjemahkan. Gak semua orang bahasa Arab paham. Bagaimana agar dia tetap bisa membaca kitab, membedakan antara ma'rifah sama nakirah dengan tanpa memaham daripada makna. Cuma dengan visual dia sudah bisa paham. Dengan cara memandang dia sudah tahu. Kata beliau gampangnya, kita lihat kalimat itu. Bisa kira-kira kalau dimasukin alif lam bisa nggak? Setiap yang bisa dimasukin alif lam, maka itu adalah nakirah. Setiap isim yang tidak bisa dimasukin alif lam, maka kita katakan ma'rifah. Coba kita lihat. Yaqub bisa dimasukin alif lam? Al-Yaqub nggak bisa. Hadza bisa dimasukin alif lam? Al-hadza. Huwa bisa dimasukin al-huwa? Hah? Nggak bisa. Ar-rajulu alif lam sudah. Ar-rajulu ditambahin lagi alif lam ar-rajulu. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau kitab bisa dimasukin alif lam? Bisa. Insan bisa dimasukin alif lam? Bisa. Setiap yang bisa dimasukin alif lam itu nakirah. Oke, setiap oke. Jelas itu ya? Jelas. Setiap yang tidak bisa dimasukin alif lam itu sudah ma'rifah berarti. Ini maksudnya. Wa tagribuhu. Dan yang lebih dekat lagi, cara pendekatan atau cara memahamkan yang lebih gampang lagi, tagribuhu. Kalau sebahagian ibarah, wa tagribuhu ilal fahmi. Dan yang mendekatkan untuk pemahaman, untuk bisa dipaham, kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaih. Setiap daripada kalimat, ma itu maknanya kalimat, salaha, yang pantas, yang cocok, yang bisa dukhulil alifi wal lam alaih, dimasukin alif lam terhadapnya. Nahwu contohnya ar-rajul wal faras. Jelas itu ya, rajulun farasun. Bisa dibilang ar-rajulu wal farasu. Jelas Ustaz Yaqub? Nahwu ar-rajuli wal farasi. Naam. Wa hadza huwal maqsud min hadzal bab, daripada bab na'at. Tamam. Setelahnya ini bab ataf. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Jelas Ustaz Yaqub? Jelas. Tamam.